Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur di Masali Satria dimanapun sedulur berada yang insyaallah dimuliakan Allah. Di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial ya, atau cara bagaimana penggunaan ilmu macan kumbang ya. Ilmu macan kumbang ini sudah saya keluarkan programnya ya. Silakan nanti lihat di WA katalog Yayasan Satria Cirebon ya, bagi yang berminat. Ada program pribadi, program guru, dan program mahaguru ya, itu dulu. Baik, kemudian bagaimana tata cara penggunaan, umpama saya nanti saya contohkan untuk salah satu penggunaan ya, daripada ilmu macan kumbang ini. Ikuti terus perkembangan channel di Masali Satria dan ajak lalen, subscribe, like, dan share. Cara penggunaan ya ilmu macan kumbang ini sangat gampang sekali ya. Walaupun fungsinya banyak, itu fungsi kan banyak. Kalau secara fungsi itu banyak, di keterangan sudah banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara bagaimana penggunaan salah satu fungsi. Contohnya untuk melumpuhkan musuh dari jarak jauh. Ya, jadi melumpuhkan musuh, menghancurkan musuh, atau membuat lemah musuh atau lawannya. Jadi musuh di sini bisa juga lawan ya. Lawan apa? Ya lawan bisnis, lawan apapun, lawan yang berkaitan dengan hal-hal kehidupan sehari-hari. Yang penting di sini kita niatnya bukan karena dendam, itu saja. Kalau kita mau melumpuhkan lawan, melumpuhkan musuh ya, menghancurkan musuh, itu bukan karena kita ada sifat dendam. Jika sedulur ada rasa sifat dendam, maka sedulur tidak beda dengan orang yang sedulur membuat buruk kepada kita ya. Maka di sini kita melumpuhkan lawan itu, menghancurkan lawan itu, atau membuat lawan tidak punya kekuatan itu karena hanya untuk membuat jerah mereka dan tidak akan menyerang kita lagi secara baik, secara fisik maupun non fisik gitu ya. Gitu dulu. Jadi bukan semata-mata kita ini saya dendam nih, hancurkan, enggak, jangan pakai dendam gitu. Karena ilmu sejatinya bukan untuk hal seperti itu, tapi untuk proteksi kita, untuk kebaikan. Jadi gitu dulu ya. Caranya sangat mudah sebenarnya. Ini bisa digunakan lewat foto, bisa ya, foto target atau foto orang yang kita tuju, bisa juga lewat bayangan. Yang penting kita tahu namanya ya, tahu nama orang ibunya, ibu kandungnya, kemudian kalau bisa gitu ya, kalau bisa. Kemudian ada tahu gambarnya, tahu orangnya, tahu wajahnya, tahu apal gitu. Jadi caranya bisa lewat kita bayangkan, bisa lewat foto bisa ya. Dan yang penting harus tahu namanya, nama dan binti atau nama bapaknya atau nama ibunya itu, supaya tepat. Contoh, karena kalau kita hanya pakai nama Agus umpama kan, contoh ini Agus ini banyak, yang namanya Agus itu banyak, maka harus dikasih bin Agus bin Fulan gitu. Maka jika sudah ketemu dengan binnya atau nama bapak atau ibunya, maka akan tepat. Karena walaupun namanya banyak, tidak mungkin orang tuanya sama kadang-kadang. Ya kan, jarang lah saya lihat. Nama sih banyak yang sama, tapi pas ibunya bapaknya kan beda. Gitu sebetulnya. Jadi harus dikasih nama bapak dan ibu. Ya. Kemudian dilengkapi dengan foto. Ya, kalau kita nggak pinter fokus atau nggak fokusnya kurang, ya kita bisa lewat foto. Ya. Tapi kalau kita fokusnya bagus, kita tinggal bayangkan saja orangnya. Terus bagaimana caranya? Ya, cara yang terbaik adalah pertama, kalian silakan amalkan amalan ini setiap malam, tengah malam sholat hajat 2 rakaat ya, tengah malam sholat hajat 2 rakaat. Kemudian niatkan, saya ini
memberi pelajaran atau melumpuhkan si A bin A siapa, dengan tujuan untuk supaya dia jerah dan tidak membuat saya menjadi tidak menyakiti atau menyerang saya dan lainnya. Intinya utarakan niat sedulur ya. Yang penting di situ tadi saya garis bawahi, tidak ada rasa dendam, itu saja ya. Urusan nanti dia kena apa dan bagaimana itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukuman, bukan kita, bukan wajibnya kita. Kita hanya sekedar mendoakan, walaupun kita tidak boleh sebenarnya berdoa yang jelek itu menghancurkan mereka, tapi ini hanya memberi pelajaran saja. Dan ingat, yang penting kitanya memang sudah banyak dizolimi oleh dia sudah sangat menjolimi kita dan terlalu over gitu kan, sangat menjolimi dan sangat meresahkan kita dan keluarga. Maka kita bisa menggunakan cara ini. Terus dulu. Selagi hanya mereka tidak seperti membuat kita nyawa kita, tidak mengancam nyawa kita dan lainnya, ya nggak masalah. Kalau sudah mengancam nyawa ataupun sering menghina dan macam ya, atau ya terlalu over gitu. Karena mereka orang-orang seperti itu memang harus juga diberi pelajaran biar mereka sadar gitu ya. Ya walaupun sejatinya kita harus mendoakan saja sebenarnya untuk mereka sadar, cuma ya namanya manusia normal. Normal ya itu. Jadi maka ada rasa sakit tuh, ada tuh. Tapi tadi ya jangan ada rasa dendam. Oke. Tadi lanjutkan ya, setelah sholat hajat sudah niat, kemudian silakan baca kunci ilmunya. Nih, kalau khusus untuk menyerang, baca kunci ilmunya ya supaya mantep, itu sebanyak 113 kali ya. Baca sebanyak 113 kali. Itu level 1 ya. Level 2-nya dibaca 313 kali. Itu level 2 ya. Tuh. Level 2-nya. Level 3-nya adalah dibaca 1000 kali. Terserah sedulur mau membaca atau mengamalkan yang level berapa, kekuatan powernya. Yang paling tinggi adalah levelnya dibaca 1000 kali. Itu ya. Itu paling tinggi. Cepatlah. Kalau kunci ilmu macan kumbang kan pendek. Ya, cepet 1000 kali itu cepet. Saya sudah pernah juga cepet. Ya paling kalau yang sudah biasa mah 15 menit lah gitu. Kalau yang baru mungkin ya bisa setengah jam gitu. Gitu sedulur ya untuk wiridnya. Nah setelah itu bisa setelah terakhir ya bisa kita meniat di foto atau di bayang kita untuk melumpuhkan dengan cara kita mengambil kekuatannya atau melemahkan kekuatannya dengan visualisasi ya, dengan bayangan Allah Akbar gitu kan, hancur kekuatannya atau tidak akan berani kepada saya lagi. Dengan kita membuat gerakan seperti jurus itu bisa, aplikasinya seperti itu bisa ya, supaya menguatkan sugesti kita ya. Makanya cara terserah sedulur, dibebaskanlah cara. Yang penting itu tadi urutannya seperti itu. Bisa juga kita baca kunci ilmunya 1 kali spontan saja saat bertemu dengan orang-orang seperti itu, kita baca 1 kali, tahan napas. Insya Allah jika kita bertemu, pandang saja matanya, pandang, insya Allah mereka tidak akan berani biasanya jika power ilmu kita sudah kuat. Yang penting kita kan ini tidak berbuat jahat kepada mereka, itu intinya. Jangan ngawiti ya, yaitu ngawiti itu jangan memulai. Yang penting itu jangan memulai. Yang penting kita biasa saja, nggak cari masalah. Tahu-tahu dia yang cari masalah, ya terserah, gitu aja sebetulnya ya. Jadi kita bisa melemahkan mereka. Setiap kita ketemu, baca kunci 1 kali, tahan napas, pandang matanya, lemah aja tuh dalam niat hati, lemah lu kan gitu, lemah lu, lumpuh lu, hancur lu kan gitu dalam hati. Hancur apanya ya? Kekuatannya, egonya, kesombongannya, bukan hancur orangnya, bukan. Itu yang dihancurkan adalah sifatnya, kesombongannya, egonya, sifat jeleknya, buruknya yang mau selalu mengganggu kita dan keluarga mungkin kan, seperti itu.
Demikian sedulur-sedulur, semoga paham ya. Ya, buat alumni yang sudah pada bertanya ya tentang cara penggunaan dari ilmu macan kembang. Dan penggunaan ilmu macan kembang yang lainnya sama seperti itu caranya. Silakan. Tinggal niatkan saja sesuai dengan fungsi yang tertera. Contoh untuk yang lainnya bisa ya. Bisa semua lah. Intinya dari semua fungsi itu bisa diambil salah satu untuk niat. Itu saja. Baca lagi sesuai dengan yang sudah saya jelaskan. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga paham. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.